warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Ya, ayatuhat talibat, sabahul khair. Ya, baik. Sabahun nur. Kaifa halukunna al-an? Alhamdulillah bi khair wa afiyah insyaallah. Natabi' darsana al-ams. Ya, kita lanjutkan pelajaran kita kemarin ya. Masih tentang i'rab jamak. Ya, kemarin sudah i'rab jamak muzakkar salim. Nah, gimana i'rabnya muzakkar salim? Bila dalam keadaan marfu' muzakkar salim ditambah waw dan nun. Ya, bila dalam keadaan mansub dan majrur ditambah ya dan nun. Al-musallun di sini dia barisnya marfu' karena dia mubtada. Nah, marfu'nya apa tanda baca rafa' jamak muzakkar salim? Ya, marfu'nya dengan waw dan nun. Kemudian contoh yang kedua, al-muhandisina, syahadtul muhandisina dan alal muhandisina. Yang kedua dalam keadaan mansub, yang ketiga dalam keadaan majrur. Mansub dan majrurnya jamak muzakkar salim, tanda bacanya dengan ya, 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 ya dan nun. Kemudian tentang nun, ya, nun di sini al-musallun, al-muhandisin. Nah, tentang nunnya. Ketika jamak muzakkar salim itu kedudukannya sebagai mudhaf, maka nunnya dibuang nunnya. Ya, mana contohnya? Ini sani'ul ma'rufi. Sebenarnya sani'una, tapi berhubung dia idhofah, ya. Karena kedudukannya sebagai mudhaf, maka nunnya dibuang. Yang di sini fallahinal qaryati, para petani desa. Nah, berhubung dia idhofah, ya, kedudukan falahina di sini sebagai mudhaf, maka nunnya dibuang menjadi fallahil qaryati. Sama di sini mualliminal madrasah, guru sekolah. Nah, karena dia idhafah, muallimi di sini kedudukannya sebagai mudhaf, maka nunnya dibuang. Ya. Kemudian i'rab jamak muannas salim. Bagaimana i'rabnya? Ya, ketika dia marfu', ini sama seperti mufrad ya. Ketika dia marfu', tanda baca rafa'nya dengan dhammah, ya. Di sini kedudukannya sebagai mubtada. Mubtada itu barisnya dia marfu'. Kemudian ketika jamak muannas salim barisnya mansub, maka tanda baca nasabnya adalah kasroh, ya. Ingat, jamak muannas salim mansubnya dengan kasroh. Kemudian jamak muannas salim majrur, apa tanda baca majrurnya? Apa tanda baca jarnya? Iya, kasroh. Sama seperti isim mufrad. Sudah selesai i'rab jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim. Sekarang kita membahas tentang anwa'ul khobar. Nah, sebelum itu, untuk melatih pemahaman kalian, ya, kalian menjawab latihan ini sendiri di rumah, ya. Coba
Ini apa ya? Tadrib latihan pertama ini. At-tabibatu, dokter. Hati minha jam'al muannatsis salim. Wa adkhilhu fi salasi jumalin bihaitsu takunu fil ula marfu'ah wa fi tsani mansubah wa fi tsalisah majrurah. Ya. Di sini ada kata tabibatu. Ya, apa arti tabibah? Dokter. Nah, kata tabibatun di sini, tabibatu di sini kalian ubah menjadi jamak muannas salim. Setelah diubah menjadi jamak muannas salim, kemudian buat tiga kalimat. Yang pertama, kalimat yang pertama, kata tabibat ini barisnya marfu'. Kalimat yang kedua, tabibah barisnya menjadi mansub. Nah, kalimat yang ketiga, tabibah barisnya majrur. Nah, marfu' ini dia bisa mubtada, bisa jadi fa'il. Ya, kemudian mansub dia jadi maf'ulun bih. Nah, yang ketiga, majrur diawali oleh huruf jar. Ya, huruf jar atau kedudukannya sebagai mudhaf ilaih. Ya, nah kalian buat kalimat, belajar sendiri buat ini ya, mengerjakan latihan ya. Kemudian latihan kedua. Latihan kedua, a'rif ma fawqal khatti fi ma ya'ti. Belajar mengi'rabkan kata-kata yang ada di atas garis sebagai berikut. Nah, al-muwatinatu mahbubatun, apa i'rabnya? Ya, i'rabnya, kemudian alamatnya apa? Alamat i'rabnya apa? Ad-duwalul Kemudian yang ketiga, asy'ubu dan al-aqibati. Uqubati ya. Uqubati dengan asy'ubu. Asy'ubun namiyatu tawajaha katsiran minal uqubati. Tuwajihu ya, afwan, tuwajihu katsiran minal uqubati. Nah, kalian belajar i'rabkan ini ya, kata-kata yang bergaris bawah. Sudah. Nah, sekarang masuk ke judul selanjutnya ya, tentang macam-macam khobar. Ya, anwa'ul khobari. Oke, tahaddatsna fi darsin sabiqin 'anil jumlatil ismiyah. Nah, kemarin kita sudah berbicara, sudah menjelaskan tentang jumlah ismiyah ya. Pada pelajaran sebelumnya kita berbicara tentang jumlah ismiyah. Wa 'arafna annaha tatakawwanu min ruknaini asasiyaini. Ya, dan kita tahu bahwasanya jumlah ismiyah itu terdiri dari dua rukun dasar ya. Huma yaitu al-mubtada wal khobar. Dua rukun itu adalah mubtada dan khobar. Ya, itu susunan dari jumlah ismiyah ya. Kalau dikatakan jumlah ismiyah berarti dia terdiri dari mubtada dan khobar.
Contohnya as-sama'u sofiyatun. Langit, langit itu cerah. An-nuru sati'un. Cahaya itu berkilau. Al-ma'u azbun. Air itu tawar. Nah, as-sama'u di sini mubtada, khobarnya adalah sofiyatun. Mubtada itu barisnya dia marfu', sofiyatun ya barisnya juga khobar barisnya juga marfu'. Nah, wa fi hadzal darsi saufa nata'arrafu ma'an ala anwa'il khabar wa ilaika hadhil amtilah. Nah, dalam pelajaran ini kita akan mengetahui bersama tentang macam-macam khobar. Jadi yang kita bahas saat ini adalah tentang macam-macam khobarnya ya. Kalau di sini as-sama'u sofiyatun, khobarnya mana? Sofiyatun. An-nuru sati'un, mana khobarnya? Sati'un. Al-ma'u azbun, khobarnya? Azbun. Nah, sekarang ya kita belajar tentang yang pertama kita bahas adalah jenis yang pertama ya, khobar mufrad. Khobar mufrad. Apa itu khobar mufrad? Mana contohnya? Ini dia. Al-jawwu mu'tadilun. Ya, udara itu stabil. Al-amilu nasyitun. Pekerja itu rajin. Al-amilani nasyitani. Dua pekerja itu rajin. Al-amiluna nasyituna. Para pekerja itu rajin. Al-amilatu nasyitatun. Para pekerja wanita itu ya, para karyawati rajin. Para karyawati itu rajin. Nah, di sini mu'tadilun, nasyitun, nasyitani, nasyituna, nasyitatun. Nah, semua khobar di sini disebut dengan khobar mufrad. Ya, khobar mufrad. Ya, meskipun yang contoh yang ketiga ini nasyitani, ini kan musanna, nasyituna ya. Ini juga ini jamak muzakkar salim ya. Nasyitatun ini jamak muannas salim. Tapi ya, dalam pelajaran ini ya, dalam macam-macam khobar. Nah, khobar bentuk yang seperti ini dia disebut dengan khobar mufrad. Ya, khobar mufrad. Nah, nanti jadi khobar itu nanti saya sebutkan ya dulu ya. Nah, khobar itu dia ada khobar mufrad dan ada khobar jumlah. Nah, khobar jumlah kemudian ada khobar syibhu jumlah ya. Jadi khobar itu dia ada tiga macam, khobar mufrad, khobar jumlah dan khobar syibhu jumlah. Nah, khobar jumlah dibagi lagi menjadi dua, khobar jumlah ismiyah dan khobar jumlah fi'liyah. Kemudian khobar syibhu jumlah juga dibagi menjadi dua. Apa aja? Khobar yang terdiri dari huruf jar dan isim majrur, jar majrur. Kemudian khobar yang terdiri dari zorof. Nah, itu disebut dengan khobar syibhu jumlah ya. Oke, kita balik kembali ke atas. Ini peta konsepnya ya. Nah, kembali ke khobar mufrad. Nah, kemudian ini adwa'u 'alal i'rab, penjelasan tentang i'rabnya. Tadi yang pertama mu'tadilun, dia khobar marfu', wa 'alamatu raf'ihi dhammah, dan tanda baca rafa'nya adalah dhammah. Mengapa dhammah? Karena dia isim mufrad. Yang kedua nasyitun, juga khobar marfu' ya, baris khobar marfu', wa 'alamatu raf'ihi dhammah, dan tanda baca rafa'nya juga dengan
dhammah karena dia isim mufrad. Yang ketiga, khobar nasyitani, khobar marfu wa alamatu raf'ihi, dan tanda baca rafa'nya dengan alif. Mengapa alif? Kenapa enggak dhammah tanda baca rafa'nya? Karena dia isim musanna ya. Jadi isim musanna tanda baca rafa'nya adalah dengan alif. Mana alifnya? Nah, ini nasyitani. Jadi rafa'nya, yang rafa'nya dengan dhammah adalah isim mufrad ya, isim mufrad. Nah, kemudian isim musanna dengan apa tanda baca rafa'nya? Dengan alif. Yang keempat, nasyituna. Ini khobar marfu wa alamatu raf'ihi al-waw ya, dan tanda baca rafa'nya dengan waw. Jadi enggak dhammah tanda baca rafa'nya ya. Nah, memang dhammah ini adalah harokat dasar ya, baris dasar ini dhammah, baris dari rafa, baris dasarnya. Kalau kita katakan marfu mesti identik dengan dhammah. Akan tetapi, nah sekarang kita jelaskan lagi ya, diperdalam lagi bahwasanya tanda baca rafa itu bukan hanya dhammah ya. Tanda baca rafa itu ada yang alif, ada yang waw. Kapan tanda baca rafa itu alif? Nah, ketika dia isim musanna. Nah, kemudian tanda baca rafa'nya waw. Kenapa dia tanda baca rafa'nya waw? Karena dia jamak mudzakkar salim. Yang terakhir, nasyitatun, khobar marfu wa alamatu raf'ihi dhammah. Ada lagi yang dhammah. Tanda baca rafa'nya yang dhammah. Kenapa dhammah dia? Jamak muannas salim ya. Jadi isim mufrad dan jamak muannas salim tanda baca rafa'nya adalah dengan dhammah. Sedangkan isim musanna tanda baca rafa'nya adalah dengan alif. Nah, jamak mudzakkar salim tanda baca rafa'nya dengan waw. Nah, semua kata ini disebut dengan khobar mufrad ya. Khobar mufrad. Kenapa khobar mufrad? Iya, dia bukan jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah, nggak ada huruf jarnya dan nggak ada zorof makannya, maka disebut dengan khobar mufrad. Nah, sampai di sini paham tentang khobar mufrad? Jadi dikatakan khobar mufrad bukan karena dia kata-katanya mufrad ya, akan tetapi bentuknya di sini tidak ada huruf jarnya, tidak ada zorofnya, bukan jumlah ismiyah dan bukan jumlah fi'liyah ya. Oke. Lahid, perhatikan, annal khobarul mufrada, bahwasanya khobar mufrad huwa adalah ma laisa jumlatun wala shibahu jumlatin ya. Bahwasanya khobar mufrad adalah khobar yang bukan jumlah maupun shibahu jumlah ya. Bukan jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah atau shibahu jumlah. Shibahu jumlah itu di dalamnya ada huruf jar atau zorof makan. Ka'amsilatil majmu'ati alif wala mani'a min ayyadulla ala musanna au jama' ya. Seperti contoh pada kelompok pertama ya, wala mani'a. Nah, dan tidak menghalangi dari huruf mufrad ini meskipun dia musanna atau jamak. Karena yang disebut dengan khobar mufrad di sini bukan berdasarkan jumlahnya ya, jumlahnya, akan tetapi berdasarkan bentuk kalimatnya. Nah, sekarang yang ba, tadi kita yang alif ya, contoh yang alif. Sekarang yang ba. Yang ba ini khobar apa ya? Nah, ayo kita baca. Oh, yang ba ini adalah khobar jumlah ismiyah ya. Khobar jumlah ismiyah. Mana dia khobar jumlah ismiyah? Nah, ini dia. Kita baca dulu. Al hadiqatu suruha murtafi'un. Kebun itu pagarnya tinggi. Nah, ini di mana khobarnya? Suruha murtafi'un. Pagarnya itu tinggi. Nah, khobarnya sudah dalam bentuk kalimat lagi. Jadi ada kalimat di dalam kalimat ya. Ada kalimat di dalam kalimat. Masih ingat kan kelas 8 dulu?
Nah, waktu kita buat skema untuk jumlah ismiyah ya. Suruha ini mubtada'nya, ya kan? Murtafi'un ini khobarnya. Terus di garis bawah lagi khobar jumlah ismiyah. Nah, itu dia, ya. Khobar jumlah ismiyah ada kalimat di dalam kalimat. Ini kan al-hadiqatu suruha murtafi'un. Teruskan. Ini bentar aja ya. Mau buka mata. Teruskan. Ya, Mi. Lanjut. Suruha murtafi'un, pagarnya itu tinggi. Nah, ini sudah ada kalimat di dalam kalimat, padahal kalimatnya al-hadiqatu, ya, al-hadiqatu suruha murtafi'un. Kebun itu pagarnya tinggi. Kebunnya di sini letaknya sebagai mubtada, suruha murtafi'un sebagai khobar. Nah, khobarnya ini bentuknya dia jumlah ismiyah, ya. Apa ciri-cirinya? Ini ada domir yang kembali kepada mubtada. Itu diantara salah satu ciri-cirinya dia khobar jumlah ismiyah, ya. Jumlah ismiyah, apalagi ciri-cirinya? Diawali dengan isim. Nah, suruha ini adalah isim. Surun artinya pagar, itu isim. Nah, sampai di sini ada sedikit gambaran. Yang ini khobar mufrad, ya, ini khobar mufrad. Nah, yang ini khobar jumlah ismiyah. Lagi kita baca kalimat selanjutnya. Al-qaryatu syawari'uha nadhifatun. Desa itu jalan-jalannya bersih, ya. Kalau gang kalian jalannya bersih enggak? Ya. Desa itu jalan-jalannya bersih. Nah, al-qaryatu ini mubtada, syawari'uha nadhifatun ini khobar. Nah, bentuknya khobar jumlah ismiyah, ya. Khobar jumlah ismiyah. Diawali dengan isim, ya. Al-qaryatu syawari'uha ini jumlah ismiyah juga. Iya, dari sini al-qaryatu syawari'uha ini jumlah ismiyah, mubtada dan khobar. Nah, sekarang yang kita bahas khobarnya. Khobarnya juga ada lagi jenisnya, khobar jumlah ismiyah, ya. Ar-rabi'u, kalimat selanjutnya ya. Ar-rabi'u jawuhu mu'tadilun. Musim semi itu udaranya stabil. Jawuhu mu'tadilun, udaranya stabil. Ya, ini khobar jumlah ismiyah. Sudah bisa dibedakan? Yang ini khobar jumlah khobar mufrad. Yang ini khobar jumlah ismiyah. Kita lanjutkan. Sekarang yang C, tadi A, B, sekarang kalimat yang kelompok C. Nanti ada kelompok D, ya. Ini kelompok C. As-sa'atu tanqusul a'mari. Sudah? As-sa'at. Tangkusul a'mari ini jumlah khobar jumlah fi'liyah. Mengapa khobar jumlah fi'liyah? Ya, karena tangkusu adalah fi'il mudhari, ya. Karena tangkusu adalah fi'il, ya. As-sa'atunya ini mubtada, tangkusul a'mar adalah khobar. Apa jenis khobarnya? Khobar jumlah fi'liyah karena ada fi'il mudhari di sini, ya. Lalu khobar jumlah fi'liyah ini dipecah lagi. Apa dia? Tangkusunya fi'il, kemudian al-a'maronya ini maf'ulun bih, ya. Ini predikat, yang ini objek, ya. Mana subjeknya? Subjeknya ada di dalam sini. Subjeknya adalah domirnya di sini, ya.
fa'ilnya. Jadi tangkusu ini fi'il dan fa'il. Yang al-a'maronya maf'ulun bih. Kemudian al-aqilu yuhasibu nafsahu. Nah, yuhasibu nafsahu ini adalah khobar jumlah fi'liyah, ya. Mengapa? Karena yuhasabu adalah hasaba yuhasibu ini adalah fi'il mudhari'. Ya, yuhasibu, ya, fi'il mudhari'. Wazannya apa wazannya? Fa'ala yufa'ilu. Ya. Kemudian yanfa'u sahibahu. Ya, yanfa'u sahibahu. Ini juga khabar jumlah fi'liyah. Mengapa? Karena yanfa'u ini adalah fi'il mudhari'. Ya. Al-ilmu yanfa'u sahibahu. Sudah. Yang ini khabar mufrad. Nah, yang ini khabar jumlah ismiyah karena ini isim. Yang ini khabar, kelompok ini khabar jumlah fi'liyah, ya, karena tangkusu, yuhasibu dan yanfa'u itu adalah fi'il. Ya. Yashtaritu fil khobaril jumlah ismiyah wal fi'liyah, ya, ayyashtamila ala dhamirin ya'udu 'alal mubtada wa yutabiquhu fin naw'i wal 'adadi wa yusamma hadzal dhamir rabitan. Afan, yushtaratu, ya, disyaratkan, ya. Nah, di antara syarat fil khobar jumlah, ya, syarat agar khobar itu khobar jumlah, baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah, ayyashtamila ala dhamirin, dia harus mengandung dhamir. Mengandung dhamir apa? Ya'udu 'alal mubtada, dhamir yang kembali kepada mubtada, ya. Wa yutabiquhu, dan mengikuti mubtada dalam hal jenisnya, muzakkar atau muannasnya. Kemudian adat mufrad, musanna dan jamaknya, ya. Wa yusamma hadzal dhamir. Nah, dhamir ini disebut dengan rabiton, rabit, ya, disebut dengan rabit. Apa itu rabit? Pengikat antara mubtada dan khobar, ya. Kayak ini yanfa'u. Dhamir apa di sini? Mengandung dhamir huwa. Dhamir huwa ini kembali kepada al-ilmu karena al-ilmu dia mufrad muzakkar, ya, mufrad muzakkar, maka dhamirnya yang di sini juga dhamirnya mufrad muzakkar yaitu huwa. Sama seperti di sini al-aqilu ini mufrad muzakkar, maka dhamir yang dipakai oleh fi'il juga dhamir mufrad muzakkar. Dhamir apa yang ada di sini? Dhamir huwa, ya. Kemudian as-sa'atu di sini adalah jamak muannas salim, ya. Maka fi'ilnya juga jamak muannas salim muannas. Maka fi'ilnya juga menggunakan dhamir muannas. Dhamir apa yang digunakan di sini? Dhamir hiya, ya. Karena ini dia tidak berakal, ya. Tidak berakal. Isim ini as-sa'at ini tidak berakal, maka dhamir yang digunakan hanya satu saja, hiya, ya, dhamir muannas tapi untuk mufrad, ya, meskipun di sini jamak muannas tapi dhamir fi'il yang digunakan di sini boleh mufrad muannas. Kemudian jumlah ismiyah yang di sini suruha, al-hadiqatu ini mufrad muannas. Ha di sini, ya, ha di sini kembali kepada mufrad muannas. Ha di sini adalah hiya, ya. Al-qaryatu syawari'uha, ha di sini kembali kepada qaryah. Karena qaryah mufrad muannas, maka di sini dhamirnya juga mufrad muannas, ha. Ar-rabi'u mufrad muzakkar, ya, maka di sini dhamir yang digunakan adalah mufrad
muzakkar, hu, huwa. Kalau ini ha, hiya, ini juga ha, hiya. Nah, paham? Jadi jumlah ismiyah, khobar jumlah ismiyah dan khobar jumlah fi'liyah syaratnya harus ada dhamir yang kembali kepada mubtada, ya. Oke anak-anak, waktu kita sudah habis ya. Besok kita lanjutkan lagi yang minggu depan ya, insyaallah. Nah, ya tanya-tanya boleh sama Ustazah Japri aja kalau ada yang belum dipahami anak ya. Ya, syukran ala husni itimamikun iyaya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa ants astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Abi.